harus kita jauhkan pada diri kita. 7D. Kita akan buang ini 7D yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abu Yusuf dalam channel TV News Cinta Rasul 24 Jam. Oke, para pencinta Rasul 24 Jam dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Sifat sahabat yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan sifat sahabat yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya doakan para pencinta Rasul, channel Cinta Rasul 24 Jam senantiasa diberikan Allah SWT nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keajaiban-keajaiban rezeki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membagi rezeki kepada hambanya tidak berpintu, dengan asbab, tanpa asbab, dan bahkan berlawanan dengan asbab. Dengan asbab, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tadi kerja apapun, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja di bank atau bangunan, itu tidak ada bedanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja bank dan bangunan, yang membedakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja bank maupun bangunan hanya iman dan amal seorang. Inilah yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk para pencinta JV News Cinta Rasul 24 Jam, harus kita jauhkan pada diri kita. 7D. Kita akan buang ini 7D yang ada pada diri kita. Apa itu 7D? Pencinta TV News Cinta Rasul 24 Jam. D yang pertama kita jauhkan: dongkol, dengki, dendam, dusta, duka, durhaka, dosa. Kita hilangkan dongkol, dengki, dendam, dusta, durhaka, dosa, dusta. Jadi harus kita buang ini sifat-sifat tadi. Seorang yang ada dongkol pada dirinya, maka ini akan terhalang, akan menjadi benteng atau perisai malaikat pembagi rezeki tadi. Seharusnya akan menurunkan rezeki pada diri kita. Dengan ada sifat kita dongkol tadi, maka kemungkinan malaikat akan menjauh. Seharusnya ini malaikat membagi rezeki, memberi rezeki yang sangat besar kepada kita, tapi karena diri kita masih ada sifat dongkol, maka ia akan jauh dari kita, mungkin memberi rezeki sekedarnya. Jadi baginda Rasulullah SAW pada dirinya ini tidak ada sifat-sifat tadi, tidak ada sifat dengki, dongkol, dendam, duka, dusta, durhaka, dusta. Yang 7D tadi tidak ada dimiliki oleh para sahabat, karena sahabat radhiyallahu anhu telah buang ini sifat-sifat tadi. Jadi ini lain waktu mungkin sifat-sifat tersebut akan kita bahas, ya kan? Jadi kita lanjutkan para pencinta JV News Cinta Rasul 24 Jam, sifat sahabat yang ketiga. Sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ini yakin pada hakikat ilmu ma'azikir. Ilmu segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut cara baginda Rasulullah. Kita zikir harus senantiasa ingat kepada Allah. Dengan ilmu ma'azikir tadi kita diberikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut cara baginda Rasulullah. Seorang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir langsung dengan mengucap la ilaha illallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tingkah laku kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tingkah laku berzikir kepada Allah, kita tidak melakukan perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila terbersit di dalam hati kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, beristighfar, astagfirullah, kita mohon ampun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat senantiasa beramal, melakukan sesuatu amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar kita senantiasa diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghidupkan amalan zikir pagi petang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu zikir. Kita senantiasa baca Al-Qur'an dimanapun kita berada. Awalilah kehidupanmu, awalilah dengan senantiasa membaca kitab suci Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Dan kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW itu kita kerjakan. Apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri-diri kita tadi, terhindar dari perbuatan-perbuatan, ilmu-ilmu yang kita miliki, ilmu agama yang kita miliki, bahkan ilmu-ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang diberi Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu, ambil contoh ini, seorang tadi bisa, ya kan, memiliki satu ilmu, pandai membaca Al-Quran, harus berbangga. Orang yang bangga dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, dia akan bagikan ini ilmunya kepada orang. Dia akan bagikan, dan tidak akan berkurang ilmu seseorang apabila ilmu tersebut dibagikan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan beri kepahaman kepada siapa saja, agar orang tersebut senantiasa membagikan ilmu yang dimiliki. Sampaikan walaupun satu ayat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepahaman yang lainnya. Begitu juga ilmu dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan-kemampuan kita, ya kan? Ilmu-ilmu dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala selain ilmu agama. Jangan kita sombong, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu teknologi, ya kan? Kita diberi ilmu suatu penelitian, campur-campur sesuatu benda hingga menjadi sesuatu. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ahli listrik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyambung ini kabel. Gimana lampu yang mati tadi? Ngotak-ngatik. Lampu yang sebelumnya mati hidup. Ini yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan listrik Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan. Tanpa listrik pun Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di darat, di laut, di udara,
Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti samudra yang sangat luas. Ilmu manusia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti jari dicelupkan, diangkat setetes. Itulah ilmu manusia di muka bumi. Yang begitu banyak ilmu-ilmu di muka bumi ini dikumpulkan jadi satu. Kata ulama, ini seperti jari dicelupkan di laut, maka akan nempel ini air. Itulah yang menetes. Itulah ilmu manusia dikumpulkan jadi satu. Begitulah ilmu Allah Subhanahu wa taala lebih besar, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita sombongkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kesombongan pada diri-diri kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sombong ini hanya milik Allah, pakaian Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih diusir Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Kenapa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bukan lantaran dia tidak mau taat kepada Allah, bukan dia tidak mau sujud kepada Allah, bukan dia tidak mau beribadah kepada Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih, amal ibadahnya ini luar biasa di kalangan malaikat, maka iblis amal ibadah yang sangat bagus, yang paling baik. Tetapi semenjak ini Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, iblis sujudlah kepada Adam. Tapi karena sifat sombong iblis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ia merasa memiliki ilmu yang banyak, ya kan? Karena ia merasa lebih taat kepada Allah, ya kan? Karena dia merasa lebih mulia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Maka apa yang dijawab oleh iblis? Ya Allah, Adam dari tanah ya Allah, sedang aku dari api. Kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Inilah sifat sombong yang dimiliki iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini sifat sombong, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ilmu seseorang, apabila ada sifat sombong, maka Allah tidak akan pandang ini ilmu tadi, hadirin. Iblis memiliki banyak ilmu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong yang ada pada dirinya, sehingga ia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud bukan seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur atas penciptaan Adam. Tapi merasa ini iblis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala telah campakkan ini iblis laknatullah alaih. Yang mana ini iblis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagus-bagus rupa, ya kan? Karena dia tidak taat kepada Allah, karena dia pada sifat sombong, Allah rubah sejelek-jelek rupa. Inilah iblis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh kita, musuh yang tidak tampak. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah, kamu campakkan, kamu keluarkan dari surgamu ya Allah, tapi berilah panjang umurku. Untuk apa, hadirin? Untuk mengganggu umat baginda Rasulullah SAW, untuk menghasut umat baginda Rasulullah SAW, agar mereka tadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat sombong seperti dirinya. Dan untuk banyak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada diri saya, hadirin, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat sombong pada diri saya. Begitu juga kepada seluruh pendengar channel Cinta Rasul 24 jam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami semua ya Allah dari sifat sombong ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sifat sombong hanya milikmu ya Allah, pakaianmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah ya Allah, kami bodoh ya Allah, hanya Engkau yang pintar ya Allah, hanya Engkau yang kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami ya Allah dari sifat-sifat tercela, dari perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keberkahan-keberkahan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ridhoilah hidup-hidup kami ya Allah. Kami hidup di dunia ini ya Allah, mengharap ridho darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila dengan amal ibadah, dengan ilmu yang Kau berikan ini, maka dekatkanlah diri kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat sombong ya Allah, karena Engkau telah bagi kami suatu ilmu ya Allah yang sedikit ya Allah, ilmu yang luas ya Allah, ilmu yang besar ya Allah, hanya milikmu ya Allah. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari hati ke hati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kepada kami dimanapun kami ya Allah memiliki
sifat sahabat ilmu zikir. Jadi mungkin itu saja pada pencinta JV News. Kita akan lanjutkan sifat sahabat berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.